Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 260, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tidak lama setelah Aiden Enzo meninggalkan aula keluarga Vince, dia, Golan Zero, dan Tergio Ziso tertawa di dalam mobil. Golan Zero tersenyum di seluruh wajahnya, dan berkata, "Tuan muda Enzo, Anda pintar, maka Brian Vince telah menderita kerugian yang sangat besar kali ini, jadi dia mungkin tidak akan melepaskannya. Sebelum datang, beberapa orang telah membuat sebuah rencana untuk menekan Brian Vince, biarkan dia kehilangan lebih dari keuntungannya. Jika tidak, Brian Vince adalah orang yang bijaksana, tetapi dia terlalu banyak berpikir. Seringkali semakin Anda memikirkannya, semakin banyak kesalahan yang akan Anda buat. Faktanya, selama Brian Vince ingin meminta bantuan Nona Rowland, Aiden Enzo mungkin tidak memperlakukannya dengan baik. Karena, kata Golan Zero, orang di belakang Nona Rowland adalah setara dengan Aiden Enzo. Jika kedua belah pihak benar-benar ingin bertarung, itu akan hancur. Karena itu, tidak ada yang mau melakukannya terlebih dahulu. Namun, Brian Vince tidak tahu. Dia jelas ingin mendapatkan persetujuan dari orang besar di belakang Nona Rowland, jadi dia mematahkan giginya dan menelannya sendiri. Aiden Enzo tersenyum ringan dan berkata, masalahnya belum berakhir. Brian Vince tidak dapat dipertahankan, terutama keempat saudara Vince. Biarkan saudara-saudara siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Tergio Ziso mengangguk dan berkata, baik, Tuan Enzo, apakah kamu ingin mengirim saudara untuk mengawasi aula keluarga Vince? Malam telah berlalu, kota Luofeng mengantarkan hari baru. Namun, pada hari ini, seluruh kota Luofeng menyebarkan desas-desus tentang pertempuran sengit yang terjadi di depan restoran Yingfeng tadi malam. Terlalu dibesar-besarkan, mengerikan. Hampir setiap 10 meter berjalan, seseorang berdiskusi. Dan pria misterius bermarga Enzo itu juga menjadi bos teratas di antara banyak orang. Tidak ada yang pernah melihat wajah asli Aiden Enzo. Malam itu, setiap orang yang bertemu Aiden Enzo adalah anak buah Gareth Dion, tapi dia ditangkap. Adapun orang-orang di restoran menonton kesenangan melalui hujan, mereka tidak bisa melihat wajah Aiden Enzo dengan jelas. Itu sebabnya sangat ajaib. Semua orang hanya tahu bahwa orang kaya itu diundang oleh Tergio Ziso, dan bahkan Tergio Ziso memegang payung untuknya. Aiden Enzo sendiri tidak menyangka bahwa setelah hanya 2 hari di kota Luofeng, dia akan menyandang gelar Tuan Enzo Sanjiang, yang dikagumi oleh ribuan orang. Tidak mungkin, bahkan Gareth Dion pun musnah. Selain itu, di saat-saat terakhir, bahkan Bowen Liu, kakak tertua yang mendominasi distrik Jiangnan lebih dari 20 tahun lalu, rela menyerahkan diri kepada Tuan Enzo atas nama Sanjiang. Dapat dilihat dari sini bahwa Tuan Sanjiang Enzo ini memiliki sarana yang luar biasa dan latar belakang yang mendalam. Di bangsal rumah sakit, Aiden Enzo berdiri di depan tempat tidur Ceril, menatap Ceril di tempat tidur dengan mata lembut dan sayang. Si kecil demam tinggi tadi malam, tapi untungnya segera ditangani. Tiba-tiba, sosok lemah meneronos masuk. Nianri Ziso, masuk dengan hujan, menundukkan kepalanya, memandang punggung Aiden Enzo dan Ceril di ranjang rumah sakit dengan menyalahkan diri sendiri, dan berkata, maaf, saudara Enzo, ini semua salahku, saya. Main-main, jika bukan karena saya, Ceril tidak akan. Setelah berbicara, air mata besar Nianri Ziso jatuh seperti tirai manik-manik. Aiden Enzo berbalik, berdiri, menatap Nianri Ziso, yang sangat menyalahkan diri sendiri dan kesal, dan menghiburnya, baik, jangan salahkan dirimu, bukankah ini masalah besar? Nianri Ziso mengatupkan mulutnya, dan tiba-tiba berkata, kakak Aiden Enzo, mulai sekarang, saya akan tinggal bersama Ceril, saya akan selalu melindunginya, dan saya tidak akan pernah membiarkan dia terluka sedikitpun. Melihat wajah tulus Nianri Ziso, Aiden Enzo tahu itu jika dia menolak, Nianri Ziso tidak akan terluka. Dia mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Jadi, dia hanya mengangguk dan berkata, baik, tetapi kamu harus mempelajari beberapa teknik pertahanan diri dasar. Nianri Ziso menyeka air mata, riasannya ternoda air mata, dan berkata, tidak masalah, saya akan mempelajarinya. Aiden Enzo mengangguk,
tidak apa-apa, Mianri Ziso menemukan sesuatu untuk dilakukan. Setelah itu, Aiden Enzo meninggalkan bangsal Ceril dan datang ke pintu bangsal Angelina Chiesa. Angelina Chiesa sudah bangun, tubuhnya masih sedikit lemah, tubuhnya penuh luka, wajahnya juga memar, dan dia memakai perban. Dia duduk di ranjang rumah sakit, menatap sedih ke pemandangan di luar jendela. Aiden Enzo mendorong pintu bangsal dan masuk. Angelina Chiesa mendengar gerakan itu, melihat bahwa itu adalah Tuan Enzo, dan terlalu sibuk untuk bangun dari tempat tidur. Aiden Enzo bergegas, menghentikan Angelina Chiesa dan berkata, jangan bergerak, rawat lukamu. Kemudian, Aiden Enzo duduk di samping tempat tidur, mengupas apel dengan terampil. Angelina Chiesa hanya melihatnya seperti ini, dengan mata merah, dan menyalahkan dirinya sendiri. Tuan Enzo, maaf, saya gagal melindungi Nona. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak di sini untuk mendengar Anda meminta maaf, saya di sini untuk berterima kasih. Terima kasih. Angelina Chiesa bingung. Aiden Enzo memotong apel yang sudah dikupas menjadi beberapa bagian, lalu menusuk sepotong dengan tusuk gigi, dan menyerahkannya ke sudut mulut memar Angelina Chiesa. Angelina Chiesa masih sedikit khawatir, ragu sejenak, lalu membuka mulutnya dengan malu-malu. Jika kamu tidak bersumpah untuk melindungi Ceril sampai mati, Ceril mungkin telah disiksa oleh mereka sejak lama, kata Aiden Enzo, dengan sedikit kebencian di matanya. Angelina Chiesa tetap diam, dan berkata, ini tanggung jawab saya. Saya tidak cukup mampu untuk melindungi Nona. Aiden Enzo berhenti, mengangkat alisnya, menatap Angelina Chiesa, dan berkata dengan tidak puas, saya berkata, saya tidak datang untuk mendengarkan Anda menyalahkan diri sendiri. Tentu saja, ini dimaksudkan sebagai lelucon, tidak benar-benar tidak puas. Angelina Chiesa bodoh, mulutnya tertutup, dia tidak berani berbicara. Dengan cara ini, Aiden Enzo membawa apel ke mulut Angelina Chiesa satu persatu, dan berkata, Angelina, sudah berapa lama kamu bersama Tergio Ziso? Angelina Chiesa terkejut, dan Tuan Enzo memanggilnya nama panggilan, dan buru-buru berkata dengan panik, sudah 5 tahun. Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, apakah kamu berpikir untuk meninggalkan Tergio Ziso? Angelina Chiesa menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, saudara Tergio memperlakukanku seperti saudara sendiri. Saya telah bekerja untuk saudara Tergio sejak saya kuliah. Apakah kamu menyesalinya? Aiden Enzo bertanya lagi. Angelina Chiesa tidak ragu-ragu, dan berkata, aku tidak menyesalinya. Aiden Enzo mengangguk, lalu berkata, kalau begitu mulai sekarang, kamu bisa mengikutiku, maukah kamu? Untuk sesaat, bangsal menjadi sunyi. Angelina Chiesa menatap Aiden Enzo dengan mata besar, penuh keterkejutan dan kebingungan. Dengan mengikuti Tergio Ziso, dia juga bekerja untuk Tuan Enzo. Namun, melakukan sesuatu secara langsung dengan Tuan Enzo dan mengikuti Tergio Ziso untuk Tuan Enzo adalah dua hal yang berbeda, dan sifatnya berbeda. Ini adalah kesempatan. Setelah ragu sejenak, Angelina Chiesa menolak dan berkata, saya masih ingin mengikuti saudara Tergio dan melakukan sesuatu untuk Tuan Enzo, saya tidak peduli. Pok, pintu bangsal dibuka. Tergio Ziso masuk, menatap Angelina Chiesa dengan getir, berbalik, membungkuk dengan hormat kepada Aiden Enzo dan berkata, Tuan Enzo, Angelina bodoh, jadi anggap saja Anda tidak mendengar saya. Saya, Tergio Ziso, mohon Tuan Enzo untuk membawa Angelina. Kakak Tergio. Angelina Chiesa tergerak, matanya merah. Dia tahu bahwa Tergio Ziso melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Aiden Enzo melirik Tergio Ziso, lalu ke Angelina Chiesa, tersenyum dan berkata, bagaimana kamu memilih? Tanpa menunggu jawaban Angelina Chiesa, Tergio Ziso langsung menatap Angelina Chiesa, dan berkata, cepat dan setuju, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan menjadikanmu sebagai saudara baptis. Angelina Chiesa tidak punya pilihan selain menggigit bibirnya, mengangguk dan setuju, dan berkata, terima kasih Anda, Tuan Enzo, saya bersedia. Kemudian, Aiden Enzo bangkit dan hendak pergi. Sebelum pergi, dia menatap Angelina Chiesa dengan cemas, ragu untuk berbicara beberapa kali. Angelina Chiesa sepertinya melihat keraguan Aiden Enzo, senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata, Tuan Enzo, saya baik-baik saja, mereka tidak melakukan apapun terhadap saya. Aiden Enzo menghela nafas lega, dan berkata dengan senyum di wajahnya, baik, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sejujurnya, Aiden Enzo sangat menyesal, jika Angelina Chiesa benar-benar dinodai,
dia benar-benar tidak tahu bagaimana menebus trauma Angelina Chiesa. Pada saat yang sama, di kamar pribadi mewah di lantai 3 aula keluarga Vince, Brian Vince berdiri di depan Rowland Enzo dengan kepala tertunduk, dengan wajah penuh rasa hormat dan ketakutan, dan berkata, "Nona Rowland, maaf, tapi saya tidak pandai melakukan sesuatu. Ini adalah informasi dari istri Aiden Enzo, kamu harus tahu bagaimana melakukannya," kata Rowland Enzo dengan alis dingin. Rowland Enzo akan melakukan sesuatu untuk sahabatnya Vivian Low. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.